Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi untuk pertemuan berikutnya. Kemarin kita sudah membahas tentang kerangka dasar fisika kuantum. Kasus pertama adalah partikel dalam kotak satu dimensi atau sumber potensial. Nah, sekarang untuk kasus yang kedua, saya tuliskan di sini, kasus 2 yang isinya adalah potensial undak. Itu jadi potensialnya nanti berundak. Nah, ini kita kenal nanti dengan efek terobosan. Seperti yang sering sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa ada hal yang menarik di fisika kuantum, di mana ketika elektron atau partikel menumbuk dinding potensial barrier yang sangat kokoh, menurut fisika klasik, maka tidak akan mungkin ada partikel yang mampu menerobos atau melewati dinding potensial barrier tersebut. Nah, semuanya akan kembali atau berbalik arah. Nah, tetapi berbeda dengan di fisika kuantum. Nah, sekarang kita akan lihat konsepnya di fisika kuantum. Jadi sekarang kalau ini adalah potensial undaknya, berarti ini berundak sekarang ini potensialnya. Nah, ini adalah posisi untuk X sama dengan 0-nya, begitu. Dan ini adalah berarti ini energi potensial Px yang nilainya kita tulis misalkan P0. Jadi sekarang P0-nya tidak lagi sama dengan 0 ya. Kalau di kasus satu dimensi yang kasus pertama kemarin itu kita asumsikan energi potensialnya sama dengan 0. Nah, sekarang berarti dia memiliki energi potensial sebesar V0. Begitu ya. Sehingga kalau kita tarik garis lurus persamaannya ke sini, nah inilah energi yang dimiliki oleh partikel bebas untuk menumbuk dinding potensial barrier ini, di mana energinya itu harus lebih besar dari energi potensialnya supaya dia mampu menumbuk atau menerobos dinding potensial barrier ini. Nah, seperti saya sampaikan tadi, secara klasik partikel berenergi total E ini tadi, partikel ini tadi yang memiliki energi total E tadi, ini tidak akan mengalami gaya di X lebih kecil sama dengan 0. Jadi X lebih kecil sama dengan 0 dari sini ya, daerah sini ya. Ini adalah daerah sini tadi, di X lebih kecil sama dengan 0. Berarti partikel ini menurut secara klasik tadi dia tidak akan memiliki gaya ya. Jadi mohon maaf, akan memiliki gaya sebesar, ini kemarin persamaan gaya adalah kita bisa dapatkan dari momentum, nah, dan juga dari gradien energi potensial ya. Ingat, di fisika kuantum kita selalu meninjaunya ke persamaan energi ya. Jadi gradien dari energi potensial. Nah, begitu ya. Nah, jika sekarang kita tinjau untuk di X sama dengan 0, berarti di batas ini X sama dengan 0 ataupun nah ini, atau nanti bisa juga kita tinjau di X lebih kecil 0 dan di X lebih besar sama dengan 0. Jadi kita punya 3 daerah. Pertama adalah daerah sini, dan daerah sini pas di dinding barrier, dan daerah sana di X sama lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk di X kita tinjau dulu. Untuk di X lebih kecil dari 0, berarti kita punya momentum awal P1. Ingat, berarti si partikel tadi karena dia bermassa dan bergerak dengan kecepatan tertentu, maka dia memiliki momentum awal sebesar P1, dimana kalau kita kaitkan ini dengan rumusan energi, namanya energinya itu berarti ini energi awalnya itu sama dengan P kuadrat per 2M. Ini rumusan energi ditinjau dari momentum ya, P kuadrat per 2M.
Yaitu berarti ini kalau ini adalah P1, maka ini adalah energi awal. Nah, untuk di X lebih besar sama dengan 0, berarti di daerah 2 lah ya. Nanti daerah 3-nya kita sebut sini. Berarti dia akan punya momentum besar P2. Yang besarnya, berarti besar energinya, berarti E2 begitu. Ini nilainya adalah berarti P2 kuadrat per 2M. Ingat, di daerah sini tadi, dia memiliki energi potensial. Ya kan? Jadi selain punya energi yang besarnya energi kinetiknya ini, tapi dia juga memiliki energi potensial sebesar V0. Ini bedanya. Jadi kalau di daerah 1 tadi, dia belum memiliki energi potensial, karena energi potensial akan ada di X sampai dengan 0 ke sana gitu ya. Nah, kemudian fungsi gelombang. Fungsi gelombangnya tadi bisa kita tuliskan persamaan ini. Fungsi gelombangnya bisa kita tulis bahwa secara Euler, kemarin sudah saya ajarkan juga bahwa si X, T yang lengkap secara Euler adalah eksponensial. Masih ingat? Pangkat min I dari E kali T per habar. Kalikan fungsi gelombang X. Kan begitu ya. Ini secara Euler ya. Dimana si X si X-nya ini kemarin adalah solusi dari atau penyelesaian dari bentuk yang min habar kuadrat per 2M parsial kuadrat si X per parsial X kuadrat sama dengan E kalikan si X. Ini untuk di X lebih kecil sama dengan 0. X lebih kecil sama dengan 0. Hampir sama dengan kasus pertama kemarin. Dia ada, kalau kita berikan lagi ini suatu dinding, dia kan ada mirip lagi dengan sumur potensial satu dimensi kemarin ya. Maka dia akan seperti ini. Dan untuk berarti ini untuk C1 ya, saya sebut C1. Dan ini di daerah 1. Kemudian untuk C2 kita bisa tuliskan, ingat C2 dia punya energi potensial. Berarti persamaan gelombang Schrödingernya kita tuliskan min habar kuadrat per 2M kalikan parsial kuadrat si X per parsial X kuadrat gitu. Ya kan? Karena dia memiliki energi potensial berarti plus energi potensial, harus kan begitu ya persamaan gelombangnya, si X sama dengan energi kalikan si X. Si X. Atau ini bisa kita tuliskan menjadi min habar kuadrat per 2M parsial kuadrat si X per parsial X kuadrat sama dengan V0 kita oper ke sebelah kiri menjadi E min V0, boleh ya, kalikan si X. Inilah persamaan atau gelombang Schrödinger untuk daerah X lebih besar sama dengan 0. Oke, lanjut ya. Nah, dengan melakukan syarat batas seperti yang sebelumnya, dari persamaan syarat batas sebelumnya, bahwa samaan syarat batas kita akan punya dua syarat batas, berarti ya pertama untuk X sama dengan 0 dia harus kontinu. Dua fungsi gelombang tadi kontinu, artinya apa? Fungsi gelombang yang pertama itu nilainya harus sama dengan fungsi gelombang di daerah 2 gitu. Kemudian parsial atau turunan pertama dari fungsi gelombang di daerah 1 tadi itu terhadap X, nilainya juga ini harus sama ketika fungsi gelombang di daerah 2 ini juga diparsialkan 1 kali terhadap X. Nih, dua syarat ini harus terpenuhi. Sehingga untuk X lebih kecil dari 0 gitu, partikel bebas tadi, dia berperilaku sebagai partikel bebas. Kenapa?
Karena dia seperti kita lihat, saya kembalikan ke sini, ketika di daerah 1 ini dia sebetulnya sebagai partikel bebas. Nah, jadi dimana partikel bebas tadi dia berperilaku seperti di kasus pertama ya. Nah, kasus pertama yang memiliki momentum sebesar P1 tadi sudah kita indikan ya. Nah, begitu, momentum sebesar P1 dan solusi umum yang sudah kita perolehkan kemarin di pertemuan sebelumnya adalah A cos kx plus B sin kx ya. Solusinya kan kita sudah mencapai dari A cos kx, ini solusi untuk partikel dalam sumur satu dimensi. Nah, ini mirip dengan daerah 1 di sini, plus B sin kx ini ya kemarin ya. Nah, oke. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk Euler, ini menjadi A E pangkat I kx gitu, berarti ini K1 karena daerah 1 ditambah B E pangkat min I kx. Kita sebut K saja lah ya. Nanti yang satunya kita sebut yang lain supaya tidak sama. Begitu ya. Dimana nilai K kuadratnya ini kemarin, nilai K-nya ini kemarin berasal dari K kuadrat, masih ingat ya, adalah 2M kalikan E per H bar kuadrat. Begitu. Atau kalau karena bentuknya sini K, maka nilai K-nya adalah akar dari ini gitu ya. Akar dari ini adalah 1/H bar, kan H bar kuadrat diakarkan, kalikan akar 2ME. Gitu kan? Oke, paham di sini? Nah, di mana nilai K ini juga merupakan jabaran dari momentum partikel yang nilainya adalah H bar K kemarin ya. H bar K. Ya kan? H bar K. Sehingga kalau ini kita tuliskan, berarti K yang ini adalah P atau momentum dibagi H bar. Sama dengan K. Dengan K-nya ini ya, begitu ya. Gitu. Begitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, bagaimana untuk di X lebih besar sama dengan 0? Ingat, untuk X lebih besar sama dengan 0 tadi, partikel bebas memiliki momentum, partikel bebas memiliki momentum sebesar P2 tadi ya. P2. Nah, solusi dari persamaan ini adalah, karena bentuknya sama, hampir sama, cuman bedanya tadi ada energi potensial ya. Kita sebut saja C E pangkat I Qx. Qx saya sebut Q saja nanti ya. Ditambah D E pangkat min I Qx. Ini berasal dari persamaan gelombangnya si 2 tadi adalah dari persamaan Schrödinger-nya tadi, mohon maaf, dari persamaan Schrödinger tadi kita punya min H bar kuadrat atau parsial kuadrat Cx per parsial X kuadrat, begitu, ditambah 2M. Kalau tadi adalah hanya E per H bar kuadrat, karena tadi E-nya adalah min P0, berarti seperti ini ya. Kalikan fungsi gelombang sama dengan 0, kan begitu. Dari rumusan persamaan sebelumnya kita balik supaya tidak bingung. Yang ini tadi nih. Yang ini kan persamaan ini kalau kita tuliskan menjadi parsial kuadrat C X per parsial X kuadrat, begitu ya. Kalau kita oper ke sana menjadi E min V0 2M E min V0 per H bar kuadrat, atau plus kan, plus 2M. Nah, E min V0 per H bar kuadrat si X sama dengan 0. Sama ya, sama dengan barusan yang kita tuliskan. Nah, ini, nah artinya apa? Ini kan bentuknya juga sama, yaitu bentuknya bisa kita tulis menjadi parsial kuadrat si X per parsial X kuadrat tambah, kalau tadi kita tuliskan bentuk K kuadrat, supaya membedakan ini kita tulis menjadi Q kuadrat
Q kuadrat si X sama dengan 0. Bentuknya sama. Bentuknya sama dengan fungsi gelombang sebelumnya. Teman, tadi bentuknya adalah K kuadrat si X. Oke. Cuman bedanya, yang membedakan adalah nilai konstanta K dan Q. Ingat, kalau konstanta K tadi bentuknya adalah konstanta K kuadratnya tadi, ini saya tulis ulang lagi, berulang-ulang, adalah 2ME per H bar kuadrat. Nah, kalau dari sini konstanta Q kuadratnya adalah 2M E min V0 per H bar kuadrat. Ini berasal dari bentuk yang sudah kita tuliskan tadi di sini. Nah, sini artinya Q-nya setara dengan ini. Oke, paham sampai sini ya? Q-nya setara dengan itu, sehingga solusi yang di daerah X sama dengan lebih besar 0 tadi, lebih besar dari 0 tadi, maka dengan cara yang sama kita akan memperoleh nilai Q-nya, konstanta Q-nya adalah 1/H bar akar 2M E min V0. Gitu ya. Nah, kalau K-nya tadi, kalau dari sini apa tadi? K-nya adalah 1/H bar akar 2M E. Bedanya di situ ya. Nah, ternyata ini, yang ini tadi, ini juga sama setara dengan P per H bar. P per H bar ya. Nah, dari panjang gelombang de Broglie, kemarin sudah kita tuliskan bahwa lambda sama dengan H per momentum. Masih ingat nih ya? Persenta Planck per momentum. Artinya, kita akan punya dua panjang gelombang awal. Panjang gelombang datang, lambda 1 karena dia punya momentum sebesar P1, bisa kita tulis menjadi H per P1. Dan panjang gelombang di daerah 2 setelah dia menerobos dinding potensial tadi adalah H per P2. Sering gitu ya. Maka ini adalah bentuk dari persamaan panjang gelombangnya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, secara klasik saya ulang bahwa ketika rombongan atau deretan atau partikel-partikel bebas tadi menumbuk dinding potensial barrier sangat kokoh, secara logika tidak ada satupun yang mampu menembus dinding potensial barrier ini. Seperti kita melemparkan 10 bola maka ke dinding begitu, maka ketika bola ini menyentuh dinding, maka 10 bola tadi akan berbalik arah, memantul kembali ke arah kita. Tidak ada satupun bola yang mampu menembus dinding tadi. Kita asumsikan dinding sebagai potensial barrier. Itu secara klasik. Nah, kalau secara momentum, saya sampaikan lagi, nah, tidak semuanya berbalik arah. Maka kemungkinan ada partikel bebas tadi yang mampu menerobos dinding potensial barrier ini. Nah, fenomena inilah yang terjadi, ini sudah saya sampaikan juga, ketika rombongan atau partikel-partikel elektron-elektron bebas tadi ini keluar dari elektron gun yang berada di aplikasi tabung televisi yaitu CRT, Cathode Ray Tube. Ini ketika ada tembakan dan kecepatan tinggi menumbuk dinding potensial, di mana dinding potensial adalah kaca televisi. Kalau televisi dulu ada televisi yang kotak begitu, maka ada yang keluar. Si elektron tadi ada yang keluar menembus dinding televisi ini. Elektron yang keluar inilah yang liar kemana-mana, sehingga kalau dulu orang tua kita selalu bilang jangan nonton TV terlalu dekat, nanti akan rusak mata dan ini ada benarnya, karena secara kuantum ada elektron yang mampu keluar dari dinding potensial barrier atau kaca televisi tadi itu dan liar kemana-mana sebagai partikel bebas. Nah, kembali lagi ke rumusan kita kembali. Nah, untuk di X sama dengan 0 lagi, tadi di X lebih kecil dari sama dengan 0 tadi, kita sudah punya solusi. Saya tulis ulang, si 1X adalah AE pangkat I KX ditambah BE min
IKX. Ini ya. Oke. Kemudian di X lebih besar sama dengan 0, kita punya solusi juga si 2X, yaitu C E pangkat IQX ditambah DE pangkat min IQX. Apa maknanya? Maknanya adalah di daerah 1 ini adalah sebagai partikel gelombang datang, begitu, dan yang ini adalah partikel gelombang terpantul atau transmisi yang mampu meneruskan untuk di daerah 1. Nah, untuk di daerah 2, ini adalah sebagai partikel ini adalah partikel gelombang pantul ya, tadi ya, pantul atau refleksi. Karena di daerah 1 kalau itu ada yang datang, ada yang dipantulkan. Nah, yang ini dia sebagai partikel gelombang diteruskan. Ya, jadi ini sebagai partikel gelombang transmisi, begitu ya. Transmisi. Karena untuk kasus potensial barrier yang kita punya tadi, kalau saya gambarkan seperti ini tadi, ini adalah daerah 1, maka ketika ini sebagai partikel gelombang datang, A yang A cos AE pakai kayaknya, kemudian masuk daerah sini, ada yang terbalik, ini adalah yang BE pangkat IKX-nya, tapi ada juga yang meneruskan, begitu, ini adalah yang CE pangkat IQX ya, IQX. Nah, ini adalah yang A, E pangkat IKX, itu adalah yang B, E pangkat min IKX. Nah, karena dia sudah dari sini tidak lagi memiliki hambatan, maka secara otomatis nilai D sama dengan 0. Karena dia tidak lagi hambatan lagi. Tidak ada lagi. Nanti akan berbeda ketika sampai sini dia akan menemukan lagi titik potensial barrier yang kedua. Maka persamaannya akan terus berlanjut dan begitu ya. Nah, sehingga kalau kembali kita cari solusinya, tadi sudah kita tuliskan bahwa solusinya adalah tadi ada 2 syarat ya, kontinuitas. Syarat pertama adalah fungsi gelombang di daerah 1 nilainya harus sama dengan fungsi gelombang di daerah 2 ya. Begitu pada saat di X sama dengan 0 gitu ya. Gitu. Karena kalau kita punya nilai tadi fungsi gelombang dari 1 adalah A E pangkat IKX ditambah B E pangkat min IKX, begitu. Untuk X sama dengan 0, nilainya harus sama dengan C E pangkat IQX ditambah D. Tadi D-nya sudah 0 ya, berarti saya cukup sampai sini. DX sama dengan 0. Nah, sekarang kita masukkan X-nya sama dengan 0. Ketika kita masukkan X-nya sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan A E pangkat 0 ditambah B E pangkat 0 sama dengan C E pangkat 0. Artinya dari persamaan ini kita akan boleh nilai A, bahwa konstanta datang, A ini sebagai nanti konstanta partikel datang, ditambah konstanta partikel terpantul sama dengan konstanta partikel transmisi. Ini dari persamaan kontinuitas yang pertama kita dapatkan rumusan ini. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua tadi bahwa parsial C1X terhadap X untuk X sama dengan 0, nilainya juga harus sama parsial fungsi gelombang kedua terhadap X untuk X sama dengan 0. Artinya kalau kita turunkan fungsi gelombangnya yang ini dan itu tadi satu kali terhadap X, maka kita akan membentuk IKA E pangkat IKX. Ini kalau kita turunkan satu kali mendapatkan ini ya. Min, begitu ya. Min, yang ini kalau kita turunkan kan jadi min IK B E pangkat min IKX, kan begitu ya. Oke. Ini juga sama untuk X sama dengan 0. Nilainya akan sama dengan, kalau ini kita turunkan menjadi IQ, begitu. IQ, begitu. C E pangkat IQX. Untuk X sama dengan 0, sama. Kalau kita masukkan sekarang X sama dengan 0, maka akan memperoleh nilai
IKA, E-nya pangkat 0, tadi 1 ya, min IKB, E pangkat 0, sama dengan IQC. Ya, benar ya. IQC ya. Oke. Betul? Betul ya? Sehingga ini bisa tulisnya di IK A min B sama dengan IQ kali C. Oke, I-nya boleh kita buang. Begitu. Sehingga A min B-nya sama dengan Q per K kali C. Oke. Oke. Ini bentuk kita peroleh dari persamaan kontinuitas yang kedua. Oke ya, yang kedua ya. Nah, nanti kita akan substitusi persamaan yang pertama ini dengan yang kedua ini untuk mendapatkan konstanta transmisi, refleksi, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi kalau seperti ini kan kita tadi punya A. Dari yang pertama tadi A plus B sama dengan C. Maka kita bisa menuliskan B sama dengan C kurang A. Kan begitu ya. Nah, jadi kalau yang dari sini tadi, ini tadi, kalau saya tarik, berarti kita akan memperoleh bentuk B sama dengan C min A. Gitu ya. C min A. Dengan C-nya, jadi kalau kita bawa ini ke persamaan ini, di mana C-nya adalah ini, C-nya adalah ini, maka bisa kita tuliskan ini dalam bentuk A min B C-nya, begitu ya, kalikan Q per K tadi, kalikan A ya, min A ya, min A. Gitu ya, karena C-nya tadi kan ini. Baik. Sehingga kalau dari sini kita akan memperoleh bentuk, kalikan ke dalam sini, karena ini juga punya bersama ini, gitu ya. Maka kita akan memperoleh bentuk Q, ini kalikan ke dalam ya, Q per K A min Q per K B min A. Begitu kan ya. Oke, betul ya. Nah, ini hanya permainan matematika biasa saja. Sehingga dari sini kita akan memperoleh bentuk B. Yang ada B-nya kita gabungkan tadi ya. B, ingat tadi saya tulis ulang, B sama dengan Q per KA min Q per KB min A. Tadi gitu ya. Nah, kalau yang B kita gabungkan ke B, yang A biarkan, maka ada B ditambah, kan ini berpindah ruas, Q per KB begini sama dengan Q per KA, begitu ya, min A. Kalau gitu ya, min A. Oke, saya tulis dulu supaya tidak kehilangan jejak ya. Nah, jika ini kita samakan penyebut sisi ini dan sisi itu, maka ini adalah K per KB, kan sama saja ya, Q per KB, yang ini adalah Q per KA min K per KA. Oke, begitu ya. Nah, dari persamaan ini kita tadi kan punya dua bentuk. Yang bentuk pertama adalah A plus B sama dengan C, dan A min B sama dengan K per Q kali C, begitu. Nah, jika persamaan ini kita jumlahkan, maka ini akan berperan bentuk 2A, yang ini habis ya, sama dengan, dapatlah C plus K
per Q kali C, kan gitu ya. Ya. Atau 2A sama dengan, ingat C tadi adalah K per K sebenarnya. K per K atau 1 ditambah K per Q kali C, kan boleh ya. Begitu. Nah, sehingga dari sini yang namanya C sama dengan 2 per 1 ditambah K per Q kalikan A. Nah, kalau kita samakan penyebutnya, sama-sama kali penyebutnya, nanti akan ada bentuk lainnya. Tapi ingat, C tadi sudah saya sebutkan ini sebagai konstanta transmisi, kan ini adalah bentuk gelombang yang diteruskan. Yang A adalah konstanta partikel datang. Nah, dengan cara yang sama memasukkan ke persamaan yang satu boleh, yang dua boleh, kita akan dapatkan konstanta B-nya. Nah, ini yang kita tentukan. Jadi dari konstanta transmisi kita akan peroleh berapa banyak atau berapa persen partikel yang mampu menembus dinding potensial barrier. Jadi ambil contoh, kalau ada 1000 elektron ditembakkan secara bersamaan menembus dinding potensial barrier dan hanya 25%-nya saja yang mampu menembus, berarti hanya sekitar 250 elektron yang mampu menerobos dinding potensial barrier itu. Oke. Nah, saya cukupkan sampai di sini pertemuan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.